Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gendeng Pratama. Sekarang saya akan menjelaskan tentang strategi pengembangan objek wisata Pura Ponjok Batu berbasis pariwisata berkelanjutan dengan menggunakan analisis SWOT atau SWOT. Nah, analisis SWOT yaitu analisis yang uh, terdapat. Yang pertama adalah kekuatan atau strength, yang kedua ada weakness atau kelemahan, yang ketiga ada opportunities atau peluang, yang keempat ada threats atau ancaman. Nah, untuk kekuatan atau strengths yang ada di objek wisata Pura Ponjok Batu, yang pertama yaitu adanya bangunan-bangunan antik dan suci. Nah, di Pura Ponjok Batu terdapat banyak bangunan-bangunan yang megah dan indah yang terdapat di sekitaran Pura Ponjok Batu dan juga di dalam utama Mandala Pura Ponjok Batu, yang membuat para wisatawan terkesan dan terdapat cerita di dalam bangunan-bangunan tersebut, yang membuat ketika para tour guide datang ke Pura Ponjok Batu, dia akan menjelaskan sebuah bangunan-bangunan suci yang megah tersebut kepada para wisatawan, dan itu menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Yang kedua adalah terdapat dua pengelukatan di Pura Ponjok Batu. Nah, terdapat dua pengelukatan di Pura Ponjok Batu yang menjadi daya tarik para wisatawan untuk berkunjung ke Pura Ponjok Batu. Yang pertama, pengelukatan tersebut digunakan untuk kita melukat untuk badan kita. Yang kedua adalah pengelukatan untuk tirta terhadap untuk kita minum. Itu akan menjadi daya tarik para wisatawan ketika berkunjung, karena ketika kita melakukan penguatan kita akan menjadi bersih. Sebelum kita masuki ke utama Mandala, kita harus melakukan penguatan terlebih dahulu uh, di di daerah pesisir pantai. Nah, untuk yang ketiga adalah kekuatannya, yaitu letaknya yang strategis. Letak Pura Ponjok Batu terletak di Desa Pacung, Kecamatan Dijakula, Kabupaten Buleleng, yang terdapat ketika kita melewati ketika kita ke kota Singaraja, kita pasti akan melewati Pura Ponjok Batu yang terletak di pinggir jalan atau di pinggir pantai. Nah, itu membuat letak strategis Pura Ponjok Batu dapat mudah ditemukan oleh para wisatawan. Uh, Ketika kita berkunjung ke Pura Ponjok Batu, ketika kita ingin ke Singaraja ataupun ketika kita balik ke dari Singaraja, kita dapat singgah ke Pura Ponjok Batu. Nah, yang keempat adalah fasilitas yang lengkap. Di Pura Ponjok Batu terdapat fasilitas yang lengkap seperti toilet dan tempat parkir yang luas, di mana setiap bus yang diterjatra pasti akan mendapat parkir yang luas di sana. Dan juga terdapat ketika wisatawan atau tamu tidak membawa kamen ataupun udang ataupun senteng, maka di Pura Ponjok Batu terdapat udang tersebut ketika wisatawan ingin meminjamnya. Nah, yang kedua adalah weaknesses atau kelemahan. Kelemahan di Pura Ponjok Batu terdapat pada kurangnya promosi. Nah, di mana kurangnya promosi ini menjadi kendala kenapa Pura Ponjok Batu masih sepi dikunjungi oleh para wisatawan asing. Nah, yang kedua adalah tentang COVID-19. Nah, di mana COVID-19 ini menjadi halangan yang sangat berat bagi para pemedak yang ada di Pura Ponjok Batu ketika tidak bisa tampil di Pura Ponjok Batu pada saat itu. Yang ketiga adalah hmm, opportunities atau peluang. Adalah minat wisatawan yang berkunjung ke Pura Ponjok Batu menjadi daya tarik tersendiri bagi Pura Ponjok Batu yang ingin menikmati wisata religi di pesisir pantai yang sejuk. Dan juga dengan peluangnya lah, dengan sekarang COVID-19 yang mereda, itu akan membuat para wisatawan berkunjung ke Pura Ponjok Batu tersebut. Nah, yang terakhir adalah yaitu adanya yang terakhir adalah ancaman dari atau threats dari objek wisata Pura Ponjok Batu, yang dimana ancaman tersebut adalah yang pertama persaingan antar destinasi wisata. Banyak destinasi wisata religi yang tidak kalah jauh lebih indah dari Pura Ponjok Batu. Nah, itu membuat ancaman yang tersendiri bagi Pura Ponjok Batu tersebut, yang dimana Pura Ponjok Batu harus lebih uh, lebih lebih apa namanya lebih luas lagi atau lebih indah lagi dalam mengelola Pura Ponjok Batu tersebut. Yang ayat selanjutnya adalah ancamannya adalah COVID-19 tersebut. COVID-19 baru-baru ini menjadi ancaman yang cukup berat bagi Pura Ponjok Batu tersebut, karena sejak COVID-19 tersebut Pura Ponjok Batu menjadi sepi pengunjung
yang dimana Pura Ponjok Batu tidak terdapat asupan atau tidak terdapat tunjangan ekonomi. Nah, yang terakhir adalah dari sumber daya alam. Nah, ketika rainan ataupun odalan di Pura Ponjok Batu, banyak masyarakat yang tangkil atau berkunjung ke Pura Ponjok Batu, ketika dia membeli ataupun membawa makanan, dia tidak membuang sampah pada tempatnya. Nah, itu akan membuat kerusakan pada sebuah objek wisata ataupun sebuah laut yang terdapat di pesisir di samping Pura Ponjok Batu tersebut. Nah, sekian dari analisis SWOT di Pura Ponjok Batu menurut saya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya aturkan para Santi. Om Santi 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 Om.